Memangnya tidak rugi kita beternak entok skala rumahan? Apakah pengeluarannya tidak lebih besar daripada penghasilan yang akan kita dapatkan? Tidak takut mati kalau entoknya nanti sudah menghasilkan DOE. Kemudian tidak usah diberi vaksin atau harus siapkan vaksin untuk ternak entok kita. Oke, jawabannya teman-teman boleh teman-teman dapatkan di video ini. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dulu teman channel YouTube saya ini biar lebih berkembang lagi. Baik, shalom, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sebagai peternak entok pemula yang ingin memulai beternak entok skala rumahan, yang masih bingung dengan beternak entok memulainya dari mana, kemudian masih ragu-ragu dengan kerugian yang nanti didapat ketika sudah mulai memelihara ternak entok dan membutuhkan vaksin atau tidakkah untuk kita di dalam beternak entok. Nanti kita berikan vaksin kepada entok atau tidak. Jadi jawabannya, saya di sini belum memberikan vaksin untuk entok saya, mulai dari yang masih DOE sampai dengan sudah indukan dan pejantan. Kemudian tidak rugi dengan menggunakan pakan alternatif atau menghemat pakan pabrikan hanya sebagai pakan campuran untuk pakan alternatif yang kita gunakan sebagai pakan utama. Jadi teman-teman, di sini pengalaman saya akan saya bagikan kepada teman-teman di dalam memulai usaha ternak entok skala rumahan, memulai dari nekat saja teman-teman dengan membeli beberapa indukan sama beberapa pejantan. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk beternak entok ini atau bebek itu sangat tergantung pada pakan yang kita berikan. Jadi 80%-nya adalah pakan di dalam memelihara ternak entok. Nah, apakah pakan itu bisa gampang kita dapatkan ketika kita beternak entok? Ya, jawabannya gampang teman-teman. Asalkan kita ada usaha, itu kita bisa cari. Saya di sini ingin men-share kepada teman-teman pakan beberapa alternatif yang saya gunakan atau beberapa yang saya pakai. Di sini teman-teman, saya menggunakan ampas kelapa ataupun ampas tahu. Kemudian saya juga menggunakan parutan singkong yang saya pakai sebagai pakan alternatif. Kemudian juga buah pisang ataupun buah pepaya teman-teman. Jadi teman-teman, saya memulai dengan membeli beberapa indukan sama pejantan itu di bulan Oktober. Itu saya mengeluarkan kira-kira untuk satu indukan 100.000, kemudian satu pejantan 150.000. Tetapi sekarang di bulan Maret sudah 150.000 harganya dan 250.000 untuk pejantan yang sudah besar. Ya, kalau seperti ini indukan itu sudah 150.000 teman-teman. Jadi bagaimana kita menghemat pakan pabrikan kita atau memanage agar keuangan kita tidak boros di dalam membeli pakan pabrikan? Jadi yaitu teman-teman, kita menggunakan pakan alternatif sebagai bahan utama di dalam membuat pakan untuk ternak entok yang kita pelihara. Kemudian teman-teman, pakan pabrikan itu hanya kita jadikan sebagai campuran untuk pakan alternatif. Nah, kalau kita gunakan pola seperti ini atau metode seperti ini, maka ternak entok kita itu
kita tidak akan merasa rugi di dalam biaya produksi atau membeli pakan. Nah, kalau kita sudah menghasilkan DOE dari indukan yang kita pelihara di kandang kita ini, maka ini sudah bisa jadi cuan. Nah, ini sudah bisa kita jual sebagai cuan atau untuk menghasilkan cuan dalam membeli pakan yang akan kita gunakan di dalam ternak entok kita ini. Ya, kebetulan teman-teman sudah ada beberapa dari ternak entok saya yang DOE ini sudah laku usia 1 hari itu sampai 1 minggu teman-teman, itu berkisar di harga 15.000 sampai dengan 20.000, bahkan 25.000. Kemudian yang 1 bulan itu sudah ada di kisaran harga 35 sampai 45.000. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah kita bisa gunakan uangnya dari hasil penjualan kita ini, kita pakai untuk membeli pakan. Nah, hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Kalau saya membeli 50 kilo dedak dengan harga di sini sudah 200.000 teman-teman. Kemudian saya membeli juga AD1 ataupun AD2 sebagai pakan untuk DOE saya itu dengan harga sekarang 620.000 di bulan Maret 2024. Jadi itu bisa bertahan sampai dengan 1,5 bulan. Nah, selama ini teman-teman, kalau saya hitung di dalam saya memelihara ternak entok saya itu cukup untuk 1,5 bulan saya gunakan sebagai pakan campuran untuk pakan alternatif di kandang saya ini. Dan entok-entok yang saya punya juga bisa dilihat di sini gemuk-gemuk, badannya juga besar-besar untuk betina maupun jantan teman-teman. Walaupun hanya menggunakan pakan alternatif dan pakan pabrikan hanya sebagai campuran untuk pakan alternatif kita ini. Jadi kita tidak merugi untuk bahan atau uang kita di dalam membeli pakan pabrikan. Kemudian teman-teman, untuk vaksin itu asalkan kita rajin mengecek kesehatan dari ternak entok kita ini. Jadi kita harus selalu memberikan pakan yang sehat, kemudian air minum yang bersih, kemudian kita selalu bersihkan kotoran dari ternak entok kita ini, maka itu bisa mengurangi resiko untuk terserang penyakit. Sampai saat ini ternak entok saya ini masih sehat-sehat teman-teman, belum ada yang terserang penyakit atau mengalami kematian. Jadi teman-teman boleh coba, kalau teman-teman rajin memberikan pakan, kemudian pakannya bisa dikategorikan pakan yang sehat, kemudian airnya rajin dibersihkan, kandangnya rajin dibersihkan untuk kotorannya, maka ternak entok kita ini akan sehat atau terhindar dari penyakit ataupun kematian teman-teman. Kemudian teman-teman, yang tidak kalah penting adalah kita memberikan daun pepaya sebagai obat alternatif atau obat alami untuk diberikan di kandang. Kita lemparkan saja begitu di dalam kandang, nanti itu habis dimakan oleh ternak entok yang kita punya. Jadi di sini sampai sudah berkembang seperti saat ini teman-teman. Awalnya hanya 21 ekor, sekarang saya sudah punya 129 ekor, dan lain untuk anakan entok saya itu sudah laku terjual. Itu saya sudah bisa menutupi pengeluaran di dalam membeli pakan pabrikan saya. Jadi teman-teman, kita tidak perlu
merasa takut ketika ingin memulai usaha ternak entok. Hanya dengan modal gigi saja kita berani atau kita tekuni, maka usaha kita ini akan berhasil teman-teman. Asalkan ada kemauan, pasti di situ ada jalan teman-teman. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Sekali lagi saya mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini. Terima kasih.